Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cindika Septiana dengan NIM 201221258 dari BKI 2G. Izin mempresentasikan IC mengenai mata perkuliahan Fikih Konseling. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Taum Ma'rufah MSc selaku dosen mata perkuliahan Fikih Konseling yang telah membimbing kami pada perkuliahan semester 2 ini sehingga kami dapat mengenal dan mengetahui tentang pengetahuan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ingin sedikit memberi refleksi selama saya mengikuti perkuliahan fikih konseling pada semester 2 ini. Menurut saya perkuliahan ini sangat menyenangkan dan memuaskan, apalagi saat ibu dosen memberikan sedikit tambahan materi berupa video YouTube atau voice note. Itu sangat membantu bagi seluruh mahasiswa terutama kelas BKI 2G. Dan menurut kami mata perkuliahan ini banyak disukai oleh mahasiswa kelas BKI 2G. Dikarenakan dosen yang ramah dan juga materinya mudah untuk dipahami. Tema-tema yang diberikan oleh dosen itu sangat tidak asing, karena materi tersebut menyangkut dengan hukum-hukum agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi, dosen memberikan sedikit waktu untuk melakukan diskusi tanya jawab, sehingga membuat saya dan teman-teman semakin tertarik dengan perkuliahan ini dan juga membuat ini semakin nyata dan aktif dalam melakukan perkuliahan walaupun dilakukan secara daring. Selama melakukan perkuliahan ini, saya mendapatkan banyak sekali wawasan baru mengenai hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah toharoh atau bersuci. Dalam materi ini saya dapat mempelajari mengenai apa itu toharoh. Menurut bahasa, toharoh merupakan kebersihan, sedangkan menurut istilah toharoh adalah bersih dari hadas kecil maupun besar yang dapat dipandang secara zahir maupun yang tidak dapat dipandang secara zahir. Jenis toharoh, toharoh batiniyah dan toharoh lahiriah. Syarat-syarat toharoh: Islam, berakal sehat, balik, berhenti dari haid dan nifas, tidak dipaksa, dan lain-lain. Dan juga pembagian hadis serta najis dalam toharoh. Menurut saya ini merupakan tema yang tepat dalam yang dapat kita pelajari, yang dapat kita terapkan pada pertama kali, dikarenakan hal ini menyangkut bagaimana awal kita dalam melakukan segala sesuatu itu harus dalam keadaan suci. Yang kedua adalah sholat fardu. Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam kecuali dalam keadaan berhalangan seperti sakit atau haid bagi perempuan. Dalam materi ini beliau juga menjelaskan secara rinci dan mudah untuk dipahami. Beliau menjelaskan mulai dari dasar perintah sholat yang berisi maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah wajib yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Apa arti sholat fardu? Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Bagaimana kedudukan sholat fardu dan dalil-dalil mengenai kewajiban sholat fardu bagi umat Islam. Setelah menerangkan bagian dasar, beliau juga menjelaskan mengenai tata cara dalam melakukan sholat fardu. Niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat pendek, lalu ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, dan salam. Melaksanakan niat, melakukan sholat dengan benar, syarat-syarat yang dilakukan saat sholat fardu, seperti sudah memasuki waktu sholat, dia dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar, suci badan dan pakaian, menutup aurat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dan tak lupa juga menjelaskan tentang tata cara supaya khusyuk dalam melakukan sholat. Yang ketiga adalah sholat sunnah. Seperti halnya sholat fardu, akan tetapi sholat sunnah ini tidak diwajibkan untuk dilakukan setiap hari. Akan tetapi jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan tidak mengurangi pahala.
Di sini saya banyak sekali mendapatkan pengetahuan mengenai sholat sunnah, seperti apa itu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan, dengan kata lain apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh keikhlasan akan tampak hikmah dan rahmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Pembagian sholat sunnah seperti sunnah ghoiru muakkad, yaitu dianjurkan akan tetapi tanpa penekanan yang kuat, dan sunnah muakkad yang dianjurkan. Jenis sunnah seperti sholat duha, sholat gerhana, sholat hajat, sholat tarawih, sholat id fitri, sholat istikharah, sholat istiqa, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat witir, sholat tahajud udah ya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah puasa. Seperti halnya yang kita pelajari sejak dini, puasa merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Seperti halnya Nabi SAW bersabda yang artinya Islam dibangun di atas 5 rukun: syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa juga merupakan suatu keutamaan bagi seluruh umat Islam, seperti halnya firman Allah seperti berikut: sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Puasa memiliki beberapa hal yang sangat perlu kita terapkan dan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pengertian puasa, secara bahasa asyam, yaitu menahan diri, sedangkan secara istilah asyam yang artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah seperti hadis berikut: wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Syarat-syarat puasa: Islam, balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, mukim, dan mampu melaksanakan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah orang sakit yang dapat membahayakan dirinya jika berpuasa, musafir, orang yang sudah tua renta, wanita hamil dan menyusui, orang yang memiliki sebab sehingga diperbolehkan tidak berpuasa seperti orang yang pekerjaannya terasa berat, orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa, serta orang yang dipaksa untuk berbuka atau dimasukkan makanan dan minuman secara paksa. Dan yang terakhir adalah mujahid fisabilillah yang sedang berperang di medan perang. Diperbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan berpuasa. Seperti hadis berikut: sesungguhnya musuh kalian telah mendekati kalian, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, dan hal itu merupakan rukhsah. Hadis riwayat Muslim. Dan ada beberapa kesalahpahaman dalam melakukan ibadah puasa, seperti niat puasa tidak perlu dilafalkan karena niat adalah amalan hati. Yang kedua, berpuasa namun tidak melaksanakan sholat fardu. Yang ketiga, berbohong tidak akan membatalkan puasa, akan tetapi bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa karena berbohong adalah perbuatan maksiat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.